Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, merdeka, ya kan? Merdeka, merdeka, merdeka. Orang Katolik, gereja itu bukan anak pek-pekan, bukan anak tiri, bukan titipan dalam konteks keindonesiaan, tetapi anak kandung si pemilik Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sejak awal tidak pernah basa-basi dengan agenda tertentu. Enggak. Kita berjuang untuk kemerdekaan Indonesia, untuk kesatuan negara Republik Indonesia, untuk Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Kita adalah anak kandung negeri ini. Amin. Yuk tepuk tangan yang meriah. Puji Tuhan. Loh. Dan kalau harus ditunjukkan seperti apa jasanya, jadi ini bukan pembenaran, tetapi ini fakta sejarah. Adalah begini, seperti pernah diungkapkan oleh Bapak Kardinal Ignatius Suharyo 4 tahun lalu. Beliau mengumpulkan beberapa poin krusial di mana gereja mempunyai peran pada zaman kemerdekaan. Yuk kita semua tahu. Anda yang di rumah harus hafal, kita yang di gereja harus hafal, dan wartakan kepada semua orang bahwa kita adalah NKRI Pancasila dan bahwa kita adalah anak kandung negeri ini. Yang pertama, gerakan kemerdekaan Indonesia itu sudah dimulai jauh sebelum tahun 1945. Tepatnya hanya diantaranya adalah yang kita kenal dengan Sumpah Pemuda, ya kan? 1928. Saat itu ada 3 kali sidang. Yang disorot tentu saja sidang yang formal 28 ketika mengucapkan sumpah. Tetapi ingat, malam sebelum 28, yaitu 27 Oktober 1928, sidangnya ada 3 kali, dan yang salah satu sidang adalah di Aula Katedral Jakarta, di belakang gereja katedral. Untuk persiapan serius jenderal repetisi, besok kita akan bersumpah. Jadi para pemuda berkumpul di aula katedral itu. Dan itu bukan hanya orang Katolik tentu saja. Ini soal Indonesia, bukan soal Katolik, Kristen atau Buddha. Enggak, ini soal Indonesia. Dan gereja hadir pada saat krusial. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika Bung Karno memproklamasi dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, apa yang dibuat oleh gereja? Karena bukan hanya memproklamasikan, butuh pengakuan dari negara lain. Maka langsung Monsinyur Sugio Pranoto menulis surat kepada Bapak Suci di Vatikan supaya segera mengakui kemerdekaan Indonesia. Dan Anda tahu, semua orang harus tahu, negara Vatikan adalah salah satu negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Tepuk tangan, luar biasa. Sangat luar biasa menurutku. Luar biasa. Bukan negara lain, Vatikan. Dan ketika masih tarik-menarik masa agresi militer, masa sesudah kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan tahun 46, 47, 48, apa yang dibuat Vatikan? Untuk menyatakan bahwa kami mendukung kemerdekaan Indonesia. Sementara negara lain belum mengutus duta besarnya, Vatikan mengutus duta besarnya untuk hadir. Mungkin dulu istilahnya belum duta besar, tetapi delegasi tahta suci.
tahun 1947 ketika masih perang mempertahankan kemerdekaan, Vatikan sudah hadir. Kuwi mau poin nomor piro? 2. Nomor 2 nggih. 3 nomor ini. Oke. Berikutnya. Apa lagi? Berikutnya adalah apa ya? Nah, gereja tidak ragu untuk menjadi bagian dari perjuangan Indonesia, terbukti dengan pahlawan-pahlawan kemerdekaan. Pahlawan kemerdekaan. Siapa itu? Kalau mau disebut diantaranya Agustinus Adi Sucipto, penerbang yang sangat unggul, masih muda. Kemudian Ignatius Slamet Riyadi. Ini tokoh-tokoh besar loh dia di negeri ini. Kemudian kalau di angkatan laut ada Yosafat Yosudarso. Yosafat. Luar biasa kan? Seperti baptisnya Romo Daniel, Yosafat ya kan? Dan tokoh awam Sugio Pranoto, pahlawan nasional, Romo Sugio, Monsinyur Sugio, atau I.J. Kasimo, Pak Kasimo orang Jogja. Luar biasa. Itu nomor piro kamu? Nomor 3 atau nomor 4. Selanjutnya, kita tidak tinggal diam ketika negeri ini sudah merdeka. Apa yang dibuat? Yang dibuat adalah memunculkan, kalau sekarang disebut ormas. Jadi gereja ini memunculkan ormas-ormas yang Pancasilais. Maka tahun 50-an kita mengenal kelompok petani Pancasila, kelompok nelayan Pancasila. Hebat kan? Kelompok pekerja atau buruh Pancasila. Dan itu dikenal secara nasional. Saya ingin mencek lagi hal-hal lain yang mungkin tadi kelupaan. Itu tadi mengisi kemerdekaan ya, sangat luar biasa. Kemudian apalagi yang mesti disebut? Tanggal 27 itu sudah 27 terus kemerdekaan diakui Vatikan. Kemudian oh ya penting ini, penting. Jadi Monsinyur Sugio Pranoto, Romo Sugio dan Soekarno itu sahabat akrab sebelum kemerdekaan juga. Sehingga ketika ibu kota negara harus berpindah dari Jakarta ke Jogja, apa yang dibuat gereja dengan simbol Monsinyur memindahkan pemerintahan gereja dari Semarang ke Yogyakarta. Dan letaknya dekat Gedung Agung, Istana Negara di Malioboro itu, dan Bintaran, kurang lebih 150 meter. Sehingga kalau ada apa-apa, kalau ada tamu, kalau ada hal yang perlu didiskusikan, hadirlah Monsinyur Sugio Pranoto di Istana Negara. Bahkan ketika ada disebut perang mempertahankan kemerdekaan, salah satu anak yang waktu itu masih bayi, anak Presiden Soekarno, disembunyikan di kompleks gereja Bintaran. Merinding ya, sangat luar biasa. Inilah bukan hanya perjuangan gereja, tetapi perlu diketahui bahwa gereja berjuang sedemikian itu sehingga Anda adalah pemilik, kita adalah pemilik negeri ini yang bersama-sama dengan pihak lain, saudari-saudara kita yang lain juga berjuang dengan daya dan kobaran api semangat yang sama. Maka yang tersisa adalah terus kita bangun negara kesatuan Republik Indonesia dalam keberagaman. Terus kita dasarkan hidup kita pada Pancasila. Terus kita rengkuh setiap pribadi sebagai saudara yang sungguh-sungguh saudara. Maka bersama dengan pemerintah yang berjuang keras untuk bangkit dari keterpurukan ekonomi dan kesehatan ini, gereja terus mendukung segala programnya.
pada masa pandemi. Amin.